Alhamdulillah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk ridho pangapura pitutuh pitulung keselamatan kesehatan. Awake berkah seger waras akeh duit akeh belas masalah urusane beres tuntas. Utang-utange lunas dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wekdal menika kula lan panjenengan ditakdirake Allah saged istiqomah mutalaah kitab Al-Hikam. Sakmenika pasal 221 tentang hakikat warid ilahiyah. Jadi setelah warid ilahiyah melaksanakan tugas-tugasnya sudah selesai. Tugasnya adalah membuka, menyingkirkan segala macam kegelapan, kekotoran yang ada dalam hati kita, sehingga hati kita untuk mahabbah kepada Allah. Ketika sudah mahabbah kepada Allah, maka warid sudah tidak dibutuhkan lagi. Apalagi kita ketergantungan kepada warid itu malah salah. Tupoksinya sudah selesai, tugas pokok dan fungsinya. Di sinilah kita perlu mengetahui hakikat dari warid tersebut. Mugi-mugi napa ingkang kawula aturake tansah diringi pitutuh pitulungipun Allah ndadosake kepahaman saged ngamalake dados ilmu ingkang barokah manfaat donya akhirat amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La tatlubanna aja nuprih temen sira bako alwaridati ing tetepe pira-pira warid ilahiyah. Ba'da ambasatot ing dalem sakwuse yen to gelar apa warid anwaroha ing pira-pira nure warid alaika ing atase sira. Janganlah kita itu memohon warid itu tetap bersamaan dengan kita. Jadi dibutuhkan sewaktu-waktu. Orang kok warid kita berbutuhkan. Setelah kita merasakan bentangan cahayanya, setelah warid menggelar nur-nurnya, wa audaat lan nitipake sapa warid asroroha ing pira-pira rahasiane warid. Dan setelah warid menitipkan rahasia-rahasianya, apa rahasiane warid? Yaitu perkara-perkara yang menjadikan makrifat, keyakinan, pasrah, taslim, ridho, khusyuk, tawadu, dan lain sebagainya. Falaka mengko iku kedue sira fillahi dalem Allah waniyon iku semugih wis cukup an kulli sain anduh saking saben-saben suwiji-wiji. Jadi kalau sudah pada posisi itu cukup bagi kita hanya mengabdi kepada Allah, tidak tergantung kepada warid. Itu. Walaisa yughnika anu sayun. Walaisa lan ora ana yuni ku nyemugake nyukupi ka ing sira anhu
saking Allah apa sayun suwiji-wiji. Sebab tidak ada sesuatu pun yang menjadikan kita itu cukup. Jadi cukuplah bagi kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku sudah cukup kepada Allah, ya udah nggak usah yang lain-lain. Ngapain? Nah, kalau kita masih mencari sesuatu, mencari warid, mencari sesuatu yang lain, itu menunjukkan bahwa kita itu cinta kepada sesuatu karena masih mencari. Nah, kalau kita mencintai sesuatu, otomatis kita sebagai hamba dari sesuatu itu. Padahal Allah tidak mau dimadu. Allah pencemburu. Allah tidak mau diduakan. Jadi cinta kepada Allah ya harus gak usah cinta liyane. Teken kontrak jadi hambane Gusti Allah. Gak usah kontrak liya-liya. Cinta anak bojo, cinta ini. Itu bukan masalah cinta itu. Kewajiban. Ada tempatnya tersendiri. Padha karo raja iku ana permaisuri, ana selir ngono. Yang utama adalah permaisuri. Tapi Gusti Allah gak gelem diselir, gak kena. Cinta dalam arti lain. Kalau cinta kepada Allah totalitas. Jadi kita cukup bersama dengan Allah, tidak perlu mencari warid lagi. Setelah warid itu membeberkan nur-nurnya dan meletakkan rahasia-rahasianya. Jadi tugas fungsinya warid mengeluarkan segala khotir, kegelapan-kegelapan yang ada dalam hati, segala gambar-gambar selain Allah yang ada di dalam hati. No. Jadi warid sebagai karunia Allah harus disyukuri. Tetapi seorang hamba tidak boleh terikat dan tergantung dengan warid sehingga membuat terfitnah, goleki uceng kelangan delek. Jadi melepaskan yang utama, gandoli alat, proses, melupakan tujuan akhir. Akhirnya melupakan Allah. Tetapi yang menjadi keharusan bagi seorang hamba bersandar, bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada warid dan makhluk-makhluk yang lain. Karena warid itu juga makhluknya Allah. Dan kita harus sadar bahwa semua isi alam, segala nur, tingkat-tingkatan makom kewalian dan lain sebagainya, itu semuanya adalah semata-mata karena Allah kepada anak Adam, kepada manusia. Oleh karena itu manusia tidak boleh bergantung kepada semua itu. Wong kuwi makhluk. Jadi janganlah semua itu membuat kita itu terfitnah sampai melupakan Allah. Allah yang memberikan anugerah semua itu, baik anugerah zahir maupun anugerah batin. Jadi bagaimana sikap kita? Jadi semua anugerah itu kita pakai alat untuk taqarruban ilallah, untuk pengabdian kepada Allah, penghambaan kepada Allah secara total.
Karena kalau kita masih ketergantungan kepada itu semua, maka itu semua malah menjadi hijab bagi kita. Makanya banyak orang yang paham ilmu ma'rifat, tapi tidak bisa ma'rifat. Kenapa? Karena ilmunya itu yang tadi menghalang-halangi dia. Padha karo wong numpak mobil ngono, handrem itu penting. Oke. Tapi pada waktunya diperlukan ketika mobil berhenti di handrem. Supaya mobil gak ngloyor atau beresiko nabrak ke depan atau ke belakang. Nah, tapi setelah mobil itu berjalan, maka bagi orang yang paham, handremnya harus dilepas. Oh no, cukup digandoli. Kayak bocah cilik belajaran awal nganggo sepeda gending telu. Nah, nek wis rada iso, gendingnya dicopot situ. Dan sisa sepedaan gak ada gending telu. Lah kenapa kada dipasangi gending? Tambah ribet-ribeti. Kira-kira gitu gambarannya saudara-saudaraku. Jadi kadang-kadang variasi, kadang-kadang alat itu menjebak kepada kita ketika kita tidak memahami hakikat dari alat tersebut. Demikian juga warid ilahiyah, anugerah dari Allah. Dengan anugerah itu kita pakai untuk mendekatkan diri kepadanya, bertakorup kepadanya. Setelah tujuan tercapai, mendekatkan diri takorup kepada Allah, maka kita hanya berurusan dengan Allah, tidak berurusan dengan warid tadi, sebagaimana mobil dengan handrem, sebagaimana mobil dengan kek. Cara biasanya nak telepon kuningan diganjel, masuk ganjeli kongkon melu terus kan ya ora. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita, biar kita tidak terfitnah dari anugerah yang semestinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan kita dari Allah. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.